Baik, saya Zefrian Ninggur, saya dari Prodi D4 Pengulangan Perhotelan. Saya akan menjelaskan pendidikan kewarganegaraan. Itu adalah membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sumber historis dan sosiologis bangsa Indonesia. Sumber historis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yaitu pendidikan kewarganegaraan telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam sejarah berdirinya organisasi Budotomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat itulah bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa. Setelah Budotomo berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Insi, Parti, PSII, PKI, NU, dan sebagainya yang memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Akhirnya setelah perjuangan panjang, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun setelah kemerdekaan pun bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan, karena ternyata penjajah masih belum bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yaitu karena proses perjuangan untuk menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia masihlah panjang. Sangat diperlukan adanya proses pendidikan pembelajaran bagi warga negara agar bisa melanjutkan semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air terhadap bangsa. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang disuarakan oleh para pejuang yang mengajak untuk berjuang mempertahankan tanah air merupakan bentuk pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber PKN pendidikan kewarganegaraan dari aspek sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi ini sangat diperlukan oleh masyarakat agar negara bisa menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara serta bangsa. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah bangsa Indonesia akan berjuang menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Baik, Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain. Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia. Demikian pula untuk masa depan, pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tentuan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang perlunya identitas nasional karena agar menciptakan kesatuan dan keteraturan sosial, identitas nasional sejauh bangsa juga dapat berkontribusi terhadap nasionalisme masyarakat Indonesia. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional, yaitu untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional.
melestarikan budaya bangsa Indonesia, dan lain-lain.